setia melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami malam hari ini, memampukan kami semua untuk terus mengikuti Tuhan, terus mengabdikan diri kepada Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu Tuhan sangat mencintai kita dan menyayangi kita. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dan ada senior-senior saya di dalam ini, ada Pak Pendeta Tony Zakaria, ada Bu Neneng, dan ada Pak Martin, ada juga Ibu dan yang lain-lainnya. Jadi kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya kita mau setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Sebab ketika kita setia, maka mahkota kehidupan sedang menantikan kita. Mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita sedang menantikan kita semua. Dan upah kita Tuhanlah yang memberikan bagi kita semua. Bapak Ibu, saya memberikan tema kepada kita malam hari ini adalah standar hidup orang percaya. Bapak Ibu, banyak orang berkata kita itu mempunyai standar ya di dunia ini. Ada orang yang standarnya rambutnya harus dari keriting sampai dia bonding. Tidak apa-apa, itu biasa untuk mempercantik diri. Nah, dalam kehidupan kita, dunia menuntut kita untuk membuat standar-standar yang lain. Maksud saya, kalau kita nggak punya ini, nggak punya itu, bahaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan kemarin sama Ibu Lydia ayatnya, kita akan baca bersama-sama dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 ya Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6, dan saya sudah mempersiapkannya juga di sini. Saya membacakan ayat yang pertama. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa-dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat yang berikutnya, ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang penipu, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5 dan 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita mengikuti Tuhan mempunyai standarnya. Ada standarnya Tuhan. Kalau kita membangun rumah, pastinya punya standar ya. Nggak mungkin enggak kita buat asal-asalan. Nah, iman kita juga perlu kita koreksi di hadapan Tuhan. Apakah saya beriman kepada Tuhan itu hanya seperti suam-suam kuku, atau kita beriman kepada Tuhan karena Tuhan memang begitu luar biasa mengasihi kita, mencintai kita, bahkan memulihkan keadaan kita. Nah, standar hidup orang percaya adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dan menaati segala perintahnya dengan sepenuh hati. Standar kehidupan kita hari demi hari adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan kita, melakukan kehendaknya Yesus dalam hidup kita. Menaatinya, kita harus menaati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita jangan terbuang dari hadapan Allah. Makanya Daud berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Ketika roh Tuhan tidak hinggap dalam hidup kita, tidak menyatu dengan kita, tidak ada bersama-sama dengan kita, maka kita kehilangan fokus kehidupan kita. Segala perintahnya dengan sepenuh hati. Dalam kata lain, kita harus tunduk dan merendahkan diri atau rendah hati di hadapan Tuhan.
kepada Tuhan terus-menerus sampai kita menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu adalah pasti bagi orang-orang yang setia melayani Tuhan, bagi orang-orang yang setia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang menerima mahkota kehidupan itu, asalkan kita setia sampai mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang dalam hidup ini. Mari kita terus-menerus berjuang, kita terus taat, kita terus melakukan kehendak Bapa, kita terus bersama-sama membangun iman kita meskipun kita jarak jauh. Kita mempunyai roh yang sama untuk menyembah Tuhan yang sama. Nah, apa saja yang menjadi standar hidup orang percaya? Ada beberapa hal yang saya mendapatkan dalam bagian-bagian firman Tuhan ini yang sudah kita baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau orang dunia menuntun banyak standar dalam kehidupannya, nah kita mempunyai juga standar sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat. Yang pertama adalah jangan berbuat dosa lagi. Standar kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan, jangan lagi terikat kita dengan dosa. Banyak orang yang datang ke gereja, mohon maaf Bapak Ibu, tapi masih terikat dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yang mendukakan hatinya Bapa, yang mendukakan hatinya Yesus Kristus. Kita percaya orang kalau datang ke gereja itu juga memang benar, gereja itu tempat bengkel, pemulihan. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau mobil biasanya ke bengkel buat apa? Buat dibenahi. Nah, orang yang datang ke gereja harusnya dibenahi dirinya, harusnya dibenahi hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, kita, standar kita sebagai anak-anak Tuhan yang dalam hidup ini janganlah berbuat dosa lagi. Baik itu dalam dosa pikiran, dalam dosa perkataan, dalam dosa yang lain. Makanya Yohanes berkata begini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu. Yohanes mengingatkan, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Supaya kita jangan kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa itu enak loh Bapak Ibu ya. Banyak orang kompromi dengan dosa, dengan dalih berbagai macam. Dia berkatakan, dan anak-anakku hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Perhatikan Bapak Ibu, memang kita diantar, ada pengantara kita antara Bapa, yaitu Yesus, yang dimana ketika dia disalibkan. Tapi ada keadilan di sana. Dia adil. Maka dari itu Bapak Ibu, dosa ini menjadi pemisah kita dari antara Allah. Dosa merupakan pemisah kita dari Allah. Namun karena kasihnya kepada kita, dia memperdamaikannya dengan dirinya sendiri. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus sikapnya seperti bapaknya. Seperti namanya anak. Ya meskipun kita melenceng, tapi kita sudah diberikan gambaran menjadi seorang anak. Kalau saya menjadi anaknya Pak Jakaria ada standarnya, contohnya. Atau saya menjadi anaknya Ibu Nenek, dia punya standar. Nah Tuhan juga mempunyai standar. Jangan sampai kita kehilangan di dalam gereja. Itu yang kemarin ya, temanya Pak Harun kalau tidak salah ya. Jangan sampai hilang di dalam gereja. Itu kan perumpamaan anak yang hilang itu. Kita jangan sampai hilang di hadirat Tuhan. Hanya gara-gara dosa. Pak, nggak tahu kok Tuhan, Pak. Nggak tahu kok Tuhan kalau saya berbuat dosa apa enggak. Makanya Alkitab mencatat dalam Bapak Ibu yang dikasihi. Kita melihat bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan ketika kita bermain-main dengan dosa. Nah, dosa itu hamartano atau hamartia lah dalam bahasa Yunani. Juga dapat diartikan meleset dari sasaran, meleset atau menyimpang dari jalan kebenaran dan kehormatan kepada Tuhan. Meleset, keluar dari penghormatan kita kepada Tuhan. Keluar dari apa yang Tuhan berikan standar dalam hidup kita. Itu dosa. Ketika kita mau macam-macam, kita meleset dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan menyimpan dari hukum Tuhan. Melanggar hukum Tuhan. Nah, sadar tidak sadar kita itu juga banyak yang melanggar hukum Tuhan. Kemarin kan saya sudah memberikan contoh ya Bapak Ibu. Jangan ada hukum Tuhan. Hukum lalu lintas aja kita terobos kok. Kalau kita buru-buru. Udah tahu lampu merah masih diterobos. Tapi katanya mau taat kepada Tuhan. Gimana kita mau taat kepada Tuhan? Kita refleksikan dalam hidup kita setiap hari. Ketaatan kita kepada Tuhan.
Kita menyadari bahwa ketika kita melakukan itu, ada Tuhan yang sedang memantau kita. Pernah saya sampaikan bahwa ketika kita berbuat dosa, ada 3 saksi. Yang pertama iblis, yang pertama Tuhan, yang kedua iblis, dan yang ketiga diri kita sendiri. Tapi Tuhan datang untuk memberikan pengampunan, iblis datang untuk menuduh. Supaya kita tertuduh, dan kita selalu katakan, aku tidak layaklah melayani Tuhan. Tuhan manusia berdosa. Karena kita berdosa, makanya Tuhan Yesus datang. Karena kita berdosa, makanya Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Kita sudah melanggar aturannya Tuhan. Kita sudah meleset dari apa yang Tuhan mau. Kita sudah melanggar ketaatan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia yang diwakili oleh Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari bahwa kita itu harus sebuah keharusan untuk kita tidak kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Nah, apakah kita bisa menegur orang yang berdosa? Bisa. Tapi kita mempunyai etika juga dalam menegurnya, supaya dia jangan merasa dipojokkan saja. Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita jangan berbuat dosa. Apakah masih ada kesempatan untuk kita berbuat dosa? Ada. Jatuh di dalam dosa? Ada. Tapi kita harus menyadari kita mempunyai Tuhan yang besar. Dan jangan mengulangi dosa yang sama. Hanya kita ini bergulat dalam dosa yang sama, Bapak Ibu. Nah, ini kemarin sudah juga saya sampaikan dalam waktu yang lalu, saya ingat ayat ini ya. Ini menjadi patokan juga bagi saya, bahwa sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Itu terjemahan baru. Tapi terjemahan bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia sehari-harinya berkata begini. Sebab kalau berita yang benar itu firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Berita yang benar itu dari Allah adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Yang Allah sudah disampaikan kepada kita, kepada saya, kepada saudara. Tetapi kita, nah ini yang menjadi masalahnya Bapak Ibu. Terus saja berbuat dosa dengan sengaja. Ini yang menjadi permasalahannya. Terus saja berbuat dosa dengan sengaja. Kita sudah tahu bahwa contohnya dalam kita berumah tangga itu kita sudah tahu bahwa marah itu tidak baik. Tapi kita selalu marah. Kita sudah tahu bahwa dalam berkeluarga itu ya mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak seia sekata. Nah, kita itu aja yang menjadi perdebatan dalam keluarga. Terus berbuat dosa dengan sengaja, loh, Pak. Ada unsur kesengajaan yang dilakukan. Sudah tahu itu Tuhan tidak senang, kita masih berbuat. Sudah tahu itu Tuhan tidak suka, tapi kita masih langgar. Sudah tahu itu Tuhan tidak berkenan, tapi kita masih mau. Pak, ini demi kebaikan, Pak. Saya bohong ini demi kebaikan kok, Pak. Saya bohong ini. Ada bohong juga katanya demi kebaikan ya. Apa iya bohong demi kebaikan? Nah, kita koreksi hidup kita Bapak Ibu. Saya juga mengoreksi diri. Saya juga belajar untuk mengoreksi hubungan saya dengan Tuhan. Apakah saya juga menjadi pelaku dosa yang disengaja ini? Tapi ingat, Yesus sudah menjadi pendamai bagi kita. Tapi kita harus tetap taat sebagai orang-orang yang berikut. Yang kedua Bapak Ibu, mengenal Allah dengan benar. Standar kehidupan kita harus kenal Allah dengan benar. Kita harus kenal Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai kita datang ke gereja buat apa? Supaya saya kelihatan orang beragama. Kita datang ke gereja supaya saya kelihatan orang Kristen. Nanti di sorga tidak bakalan ditanya KTP Bapak Ibu apa. Ditanya KTP-mu apa ya? Oh, KTP-mu Kristen. Tidak bakalan ditanya. Sudah pengenalan diri. Karena Yesus sudah kenal kita dari kandungan saja. Tuhan sudah kenal kita. Di sini di ayat yang ketiga berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Saya mengambil kata mengenal ini Bapak. Kata mengenal Allah ini sangat berguna bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Mengenal. Kita kenal siapa Tuhan kita. Kita kenal karakter Allah kita. Kita kenal pribadi Yesus yang kita sembah. Jangan sampai kita sembarangan. Jangan sampai kita menjadi orang kita seakan-akan beriman tapi tidak bertuhan.
Bahaya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita harus mengenal kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita memberikan pujian. Kita harus kenal itu, supaya iman kita tambah kuat. Dan dalam bahasa aslinya, kata mengenal ini juga dipakai kata ginosko. Nah, ginosko ini bisa diartikan memahami. Kita memahami objek siapa yang kita sembah. Kita pahami siapa Tuhan yang kita kenal. Kita memahami, ya kan Bapak Ibu ya? Pahami aku, gitu ya. Kita memahami ini kan susah, perlu penelitian. Kita pahami dari sudut yang mana. Jadi ketika kita menghadapi masalah, jangan pakai kacamata kita. Coba deh pakai kacamatanya Tuhan. Kalau kacamatanya Tuhan yang kita pakai, maka Tuhan begitu luar biasa lah menolong kita. Membuat kita memahami kenyataan hidup yang kita alami. Kita harus memahami. Dan apalagi merasakan. Kita merasakan kasih Tuhan itu dan mengetahui bahwa kasih Tuhan itu dahsyat. Dalam ungkapan Yahudi, kata ini diibaratkan dengan untuk hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Nah begini Bapak Ibu, dalam kata lain, hubungan kita dengan Tuhan itu, kita seperti suami istri yang tidak bisa tersembunyi. Saya percaya kalau suami istri itu dia kenal istrinya, apakah di badan istriku itu ada tai lalat, apakah di badan istriku itu ada luka. Nah, suami yang tidak kenal itu berarti dia belum kenal istrinya dengan benar. Namanya juga satu tubuh, sudah dipersatukan dengan Kristus. Karena Alkitab menggambarkan kita itu adalah mempelai perempuan ya Bapak Ibu ya. Benar ya? Menjadi mempelai perempuannya Kristus. Berarti tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku sudah mempertemukan kamu dengan mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Kalau kita baca Korintus ya Bapak. Saya percaya hubungan suami istri itu begitu erat ya Bapak Ibu. Kenapa erat? Karena saling mengetahui. Dan yang mengetahui di badan saya ada luka hanya istri. Itu namanya mengenal. Kalau yang mengetahui di badan kita suami orang dan istri orang itu bahaya Bapak Ibu. Bahaya itu. Berhati-hati gitu ya. Jangan sampai yang mengetahui di tubuh kita ada tanda istrinya orang. Itu berbahaya. Itu juga dalam hidup kita ini. Kita harus ya dikenal oleh Tuhan juga. Jangan sampai kita pura-pura kenal dengan Tuhan aja. Jangan. Karena Tuhan harus mempercayakan dirinya kepada kita. Kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah mengenal Tuhan dengan benar kok. Kita tidak kecewa dalam segala hal. Meskipun banyak yang menyakitkan. Kita harus memakai, meskipun banyak godaan dari iblis, kita harus fokus kepada salib. Meskipun salib itu adalah pengorbanan. Itu kasih Tuhan bagi kita. Makanya ada nyanyian berkata, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang, engkau yang bertindak, ya kan Bapak Ibu, sanggup melakukan mujizatmu dalam hidup. Salib itu bukan berbicara tentang kenyamanan, tapi salib itu berbicara tentang penderitaan. Banyak orang kalau diceritakan berkhotbah tentang salib, nggak usah lagi khotbahkan itu Pak, nggak perlu Pak. Kita kan sudah hidup di bawah kasih karunia benar. Tapi Yesus berpesan kepada kita supaya kita memikul salib kita hari demi hari. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi. Di dalam mengenal Allah mengajarkan kepada kita sebuah hubungan yang dekat. Sehingga dengan mengenal Allah kita tidak akan pernah meragukan kekuatan Tuhan. Kita nggak ada meragukan kekuatan Tuhan. Kita tidak meragukan pertolongan Tuhan karena kita sudah kenal. Oh, dia Allah yang baik, dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang mengasihi saya, dia Allah penyembuh, dia Allah penyedia bagi saya. Jadi saya tidak meragukannya. Kenali Tuhan sedemikian rupa. Seperti kita kenal istri kita. Nggak ada yang tersembunyi. Bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatu menjadi berkat bagi orang yang mengasihinya.
Makanya Roma berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan di dalam Titus pasal 1 ayat 16 berkata, mereka mengaku mengenal Allah. Ini yang berbahaya, Bapak. Jangan sampai kita mengaku mengenal Allah, tetapi perbuatan mereka, apa Bapak Ibu? Mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Orang yang mengenal Allah itu harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jangan sampai kita mengaku mengenal Allah, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan kita mengenal Allah. Sikap kita tidak mencerminkan kita mengenal Allah. Kelakuan kita, karakter kita tidak mencerminkan kita mengenal Allah. Itu yang berbahaya. Itu yang sadis dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengenal Allah, tapi perbuatan daging masih kita pelihara. Kita berlaku keji, durhaka. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Untuk mengalahkan kejahatan itu tidak perlu hal-hal baik. Kalahkan saja dengan kebaikan. Meskipun kebaikan kita tidak pernah diperhitungkan orang, Tuhan memperhitungkannya. Kalau Tuhan yang memperhitungkannya, itu luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus perlu menyadari hal itu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atau pada ayat yang lain. Nah, sorry Bapak Ibu, bukan yang ketiga. Ayat ini menggambarkan kepada kita Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh penjaga-penjagamu. Sebab kita ini keturunan Allah juga. Kisah para Rasul 17 ayat 28. Bahwa di dalam Tuhan kita bergerak. Kita harus mengenal bahwa kalau saya bergerak, kalau saya hidup, kalau saya ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saya pun pelayanan, itu semua karena kasih Tuhan. Itu semua karena cinta Tuhan. Bukan karena saya fasih lidah, bukan karena saya hebat. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa Ayub pasal 12 ayat 10 berkata, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Kita harus mengenal bahwa di tangan Tuhan kita hidup. Di tangan Tuhan kita mati. Kalau kita menyadari hal ini, kita tidak akan neko-neko di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu ini, kan sampai kita neko-neko di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tapi jangan mendahului juga Tuhan dengan cara bunuh diri, dengan cara minum racun atau buat racun tikus, ya kan? Racun tikus kan itu buat tikus Bapak Ibu. Tapi terkadang manusia itu bodoh, minum racunnya tikus. Karena apa? Karena pikirannya kotor, hatinya jahat. Dia mau mendahului Tuhan untuk membunuh dirinya sendiri. Ya, jadi tolong Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita mewakili Tuhan untuk kita mati. Konyol. Yang berikut Bapak Ibu, standar kehidupan kita yang berikutnya adalah melakukan perintahnya dan firman-Nya. Barang siapa berkata aku mengenal, kalau kita sudah mengenal, maka kita bisa menurut Bapak Ibu. Kita nurut sama Dia. Kenapa kita bisa nurut? Karena kita sudah kenal. Oh, orang yang nyuruh saya ini orang yang begitu baik, sungguh ini dan segala macam. Akhirnya kita nurut sama Dia. Kita melakukan. Hingga tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Kalau kita tidak menuruti perintahnya Tuhan, kita menjadi pendusta. Disamakan dengan iblis. Bapakmu adalah pendusta. Membuat kejahatan sejak semula. Kita mengaku mengenal Tuhan, maka kita harus menurutinya. Menuruti perintahnya. Jangan menjadi seorang pendusta. Jangan menjadi orang munafik di hadapan Tuhan. Lebih baik deh kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dosa kita. Dan di dalam kita tidak ada kebenaran. Sedih kalau kita tidak ada kebenaran di hadapan Tuhan. Sakit. Ada lagu aja yang mengatakan, sakit hatiku, kau buat begini. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Jangan sampai begitu. Jangan kita sampai datang pergi sesuka hati kita di hadapan Tuhan. Hidup seperti yang kita mau-mau saja. Padahal sering kita nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Sampai joget kita di gereja.
Jangankan badan kita, bisa-bisa bangku gereja juga bisa joget. Tapi tidak kita yang hidupi gitu. Katanya suka-suka Tuhan, baru diajar kita sama Tuhan kita sudah nyeyek. Kita sudah menjadi sedih. Turuti dong, melakukan dong perintahnya Tuhan. Tiap hari kita ke gereja. Tapi perubahan hidup tidak ada. Tiap hari kita ikut persekutuan. Ada lagunya itu kan. Tapi hidup kita tidak berubah. Ada lagunya itu kalau tidak salah. Saya tidak hafal sih lagu itu. Waktu zamannya ngetren itu lagu itu. Ya kan? Mengaku ke gereja. Mengaku ke persekutuan. Tapi hidup tidak pernah berubah. Betul. Apa gunanya? Ya kan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjuang bersama-sama. Taati firman Tuhan. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Biarlah itu menjadi kerinduan kita bersama-sama. Melakukan kehendaknya Tuhan. Action. Jadi ketika kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita harus action. Kita harus bertindak. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Jangan datang ke gereja tapi nggak pernah berubah. Itu juga menghina Tuhan itu namanya. Sorry Bapak Ibu ya. Sorry. Mohon maafkan saya ini yang muda ini kalau salah. Cuma hanya ingatin. Jangan sampai kita datang ke gereja hanya absen lah. Siapa tahu kalau yang muda-muda ada cowok cantik lah. Bisa nanti begini tanganku supaya saya jadi pusat perhatian dan segala macam. Jangan. Kita harus benar-benar fokus menghadap Tuhan yang kudus. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh apa? Sempurna kasih Allah. Kapan sempurna kasih Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita mempraktekkan firman itu. Ketika kita melakukan firman itu. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dan sebentar lagi kita Paskah ya Bapak Ibu. Ketika ia serahkan anaknya, dia mau berkorban bagi saya dan saudara. Gak ada kasih yang melebihi itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengan itulah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Tinggallah di dalam aku, maka kita akan bisa berbuah banyak. Kita menghasilkan buah-buah yang sedap di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Cobalah tersenyum. Karena senyum itu tidak dibayar toh Bapak Ibu. Ketemu pun sama orang yang menyakiti kita, lempar senyum. Taruhlah bara api di atas kepalanya, kata Alkitab. Kalau dia makin jahat, gak apa-apa, tersenyumlah. Jangan sampai Admes aja, Kamela ya itu penyanyi itu. Tersenyum, syukuri hidupmu. Nyatakan pada dunia bahwa kau mampu. Ya kan? Masih banyak yang ya kan? Tersenyum Bapak Ibu. Selalu saya bilang, jangan kalah sama iklan Pepsodent. Sekalipun gigi kita berlubang, sekalipun gigi kita sudah mulai hancur satu persatu, tersenyum saja. Ya kan Bapak Ibu? Meskipun kita jauh lempar senyum. Makanya Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Perintah yang diberikan Tuhan kepada kita akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yang senantiasa menanti mahkota kehidupan dengan berusaha untuk tetap taat pada firman-Nya dan perintahnya. Perintah yang diberikan Tuhan itu tidak membunuh kita, tapi membawa kita kepada apa Bapak Ibu? Kehidupan yang kekal. Yang terakhir. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Kita harus meneladani Kristus. Ayat yang terakhir dari ayat ini, ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya enggak perlulah kita mencari gimana sih Kristus hidup. Alkitab sudah memberikan gambaran. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah,
Ia harus hidup mengikuti jejak siapa Bapak Ibu? Jejak Kristus. Standar kehidupan orang percaya harus hidup seperti Kristus dengan cara hidup yang benar, berkata-kata dengan benar, bertindak dengan benar, berdoa dengan benar, mengasihi dengan benar, dan terus menjadi berkat. Jadi kita dituntut untuk menjadi berkat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 9 berkata begini. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan apa Bapak Ibu? Milik Kristus. Jadi jadikanlah Kristus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Itulah standar hidup kita. Kiranya firman yang singkat ini menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Sama seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hormat dan pujian kami kembalikan kepada Tuhan yang sudah menolong kami. Hamba-Mu sudah selesai membentangkan firman-Mu. Tetapi Roh-Mu tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kami. Untuk terus berjuang. Untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak untuk firman-Nya. Sama-sama. Kita masuk doa firman-Mu. Kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti, untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Evangelis Efrianto yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mohon kepadamu, Engkau memberkati kehidupan beliau, baik secara pribadi maupun rumah tangga beliau, anak istri dan orang tua. Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga jemaatnya dan juga gerejanya Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya. Dan semua pergumulan dan keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau cukupkan setiap keperluan dan pergumulan Bapak Efrianto. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sony yang melayani Engkau di daerah pedalaman Bapak. Kiranya Tuhan juga memberkati beliau, memberkati pribadinya, baik pergumulan rumah tangganya, pergumulan apapun yang saat ini beliau alami Tuhan, baik pergumulan tentang pembangunan gerejanya Tuhan, segala dana-dana yang dibutuhkan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan turut campur tangan dan membuatnya berhasil Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Neneng. Begitu juga hamba-Mu ini Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan demi pergumulan, baik pergumulan rumah tangganya, anaknya, dan juga keluarga besarnya. Begitu juga pelayanannya di pedalaman juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkatinya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pungki. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Tuhan juga memberikan kesehatan yang sempurna kepada Ibu Pungki, sehingga Ibu Pungki boleh melayani untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kesehatannya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan pergumulan secara pribadi maupun anak-anak serta menantu dan cucu, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga pada malam hari ini untuk Saudari Lenita. Di masa-masa mudanya saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara kami ini ya Tuhan. Kami serahkan, biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupan Lenita Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Nana. Tuhan juga memberkati pergumulan demi pergumulan Ibu Nana saat ini, dan juga memberkati usahanya, memberkati seisi rumahnya Bapa, baik orang tuanya dan juga kakaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang turut campur tangan dan bekerja dalam kehidupan Ibu Nana sekeluarga,
Saat ini kami berdoa juga untuk adik kami Mawar. Tuhan, saat ini kami bersyukur Engkau telah menambahkan satu usia dalam kehidupan anak mereka, Tuhan, yaitu Hendra. Kami menyerahkan kehidupan Hendra di masa-masa remajanya, di masa pendidikannya, Tuhan. Biarlah Hendra tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan juga menguatkan iman Hendra. Tuhan memberikan roh takut akan Engkau, dan Tuhan juga memberikan roh dengar-dengaran akan orang tuanya, Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Pak Hari. Kiranya Tuhan tetap menopangnya, Tuhan tetap memberkati kehidupan pribadi Pak Hari di tengah-tengah pergumulan sakit penyakitnya saat ini yang beliau alami, Tuhan. Kami hanya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Kami menunggu mujizat-Mu, Tuhan, terjadi atas kehidupan Pak Hari, Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk rumah tangga Pak Hari. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya, Tuhan, baik yang saat ini berada dalam pengawasan Pak Hari dan juga yang ada di luar, Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam masa pertumbuhan anak-anak Pak Hari ke dalam tangan-Mu. Pendidikannya juga, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk istrinya, biarlah Tuhan tetap memberikan kesabaran, Tuhan memberikan sukacita di dalam hati istri Pak Hari. Begitu juga dengan orang tua kekasih, Tuhan, kami memohon kepadamu di masa-masa tuanya, Tuhan tetap menggendongnya, Tuhan juga memberikan sukacita. Kami berdoa, Tuhan, untuk saudara kami yang tidak ada bersama-sama dengan kami saat ini, Pak Martin, Tuhan, Tuhan tetap memberkati kehidupan Pak Martin, baik memberkati juga pekerjaannya, memberkati anak-anaknya, istri dan juga menantunya, serta cucu-cucunya, Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan juga memberkati keluarga besar Pak Martin. Begitu juga kami berdoa, Bapak, untuk Pak Tommy yang saat ini juga melayani di tempat lain. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau, memberkati anak-anaknya, dan juga memberkati jemaatnya. Begitu juga saat ini beliau juga sedang membangun gerejanya, Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan segala dana-dana yang dibutuhkannya, Bapak. Bapak di dalam surga, kami mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, Tuhan. Kami tidak tahu, Bapak, apa yang menjadi pergumulan mereka. Namun kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Saat ini kami juga mendukung dalam doa untuk Ibu Ana sekeluarga. Saat ini juga anaknya yang sedang mendaftar di Akpol, Bapak. Kiranya Tuhan mencukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan, Bapak. Dan Tuhan sendiri yang membuatnya berhasil. Dan kami berdoa untuk rumah tangganya, untuk suaminya dalam pemulihan sakit penyakitnya, dan juga untuk anak-anaknya yang lain yang Tuhan juga belum mengenal akan Engkau, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah mereka masing-masing, sehingga jiwa-jiwa mereka boleh diselamatkan. Tuhan, kami mohon juga Engkau jadikan Ibu Ana, Engkau kuatkan imannya di tengah-tengah rumah tangganya, biarlah Ibu Ana boleh menjadi saksi-Mu di dalam keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa Tuhan, untuk pergumulan hamba pribadi. Engkau mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulan hamba saat ini. Sakit penyakit yang hamba alami saat ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Rumah tangga hamba, suami, anak-anak, dan juga menantu serta cucu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perbuatlah Tuhan seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami hendak beristirahat Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi kami, Engkau jaga kami, Engkau kirimkan malaikat-Mu yang dari surga untuk membentengi di tempat kami masing-masing berada, Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan doa kami mohonkan kepadamu, biarlah Tuhan, kami hanya berserah diri kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapak, saya akan menyambung kembali rangkaian doa yang sudah dipanjatkan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu Ibu Lydia yang sudah menaikkan doa-doa syafaat di hadapan hadirat ini. Kami juga menyerahkan setiap firman yang sudah disampaikan malam hari ini.
Biar firman itu benar-benar berbuah di hati kami, mengingatkan kami kembali akan Engkau. Ya Aba, ya Bapa, kami juga menyerahkan malam hari ini Tuhan, setiap hamba-hambamu yang sedang melayani, baik di luar dan di dalam kota, baik itu di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok negeri, bahkan yang melayani di atas mimbar Tuhan, bahkan lewat virtual saat ini lewat Zoom Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar pelayanan apapun bentuknya Tuhan, kami percaya ada Engkau di balik semuanya, dan firman itu tidak akan jatuh dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat lewat hamba-hambamu yang kepercayakan untuk menyampaikan isi hatimu. Biarlah benih firman yang disampaikan ini Tuhan boleh memberkati, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal berita keselamatan yang daripada Engkau. Karena Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu Bapa. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dan mengenal akan Engkau. Karena Engkaulah pintu itu Bapa, pintu keselamatan yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan setiap jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang mengenal akan Engkau, lewat hamba-hambamu yang saat ini sedang berjuang menyampaikan benih firman-Mu. Engkau sediakan Engkau keperluan mereka semua Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan mereka, apapun yang mereka butuhkan saat ini, Engkau punya cara untuk memperlengkapi Bapa. Bagi hamba-hambamu yang sakit saat ini, biarlah tangan yang penuh kuasa menjamah mereka dengan roh kesembuhan. Kami percaya Bapa di sorga, apapun yang Kau percayakan, Engkau utus, Engkau sudah menetapkan, memilih kami menjadi bagian dari rencana-Mu sebagai perpanjangan lidah yang Kau percayakan di muka bumi. Siapapun kami sebagai hamba dan pelayan-Mu, apapun bentuknya Bapa, kami yakin dan percaya bukanlah kebetulan ini semua, tetapi ada kuasa kasih-Mu di balik semuanya, agar banyak jiwa-jiwa boleh mengenal akan Engkau. Kami percaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan, menjamah setiap hamba-hamba-Mu yang sedang melayani saat ini. Ada topangan kuasa-Mu Tuhan, ada mujizat-Mu terjadi atasnya. Mari Roh Kudus, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dari Pulau Nia sampai Pulau Roti ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melihat keadaan bangsa ini Tuhan. Biarlah lawatan kuasa-Mu, doa api doa dia tetap menyala di atas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dipulihkan, bangsa Indonesia diberkati, bangsa Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini dalam doa-doa kami Tuhan, kami mohon kiranya anugerah dan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Pemulihan demi pemulihan terjadi, mulai dari pemulihan hubungan antara persahabatan, persaudaraan, saudara-saudari, perhubungan antara suku, ras, dan agama. Tidak ada perpecahan di dalamnya Tuhan. Kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan membuat bangsa kami menjadi kondusif menurut kehendak-Mu. Biarlah bangsa kami boleh menjadi berkat, membawa dampak bagi negara-negara yang lain. Bahkan saat ini Bapak kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami Tuhan yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Jokowi dan dengan wakil, dengan tim dan jajarannya, TNI dan Polri, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah lawatan kuasa-Mu yang menopang pemerintahan kami ini Bapa, mulai dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan, walaupun Bapak Jokowi tidak mengenal Engkau, tetapi Engkau yang menetapkan memilih hamba-Mu ini Bapa, untuk menjadi pemimpin yang luar biasa bagi Indonesia, boleh membawa Indonesia menjadi berjaya, membawa Indonesia menjadi berkat, membawa Indonesia dipulihkan saat ini Tuhan. Pembangunan demi pembangunan merata. Karena kuasa kasih-Mu Tuhan. Karena banyak anak-anak yang sedang berseru dan berdoa. Menopang setiap kegiatan yang ada Bapa. Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu Pak Jokowi Tuhan sebagai pemimpin bagi bangsa kami yang Kau tetapkan saat ini. Dan seluruh stafnya Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu menyertai Tuhan. Mari Roh Kudus malam hari ini juga Bapa kami menyerahkan Tuhan setiap tempat yang mengalami bencana malam hari ini, baik itu tanah longsor, baik itu yang mengalami gunung meletus, bahkan juga banjir saat ini Tuhan. Biarlah kuasa kasih belas kasihan-Mu turun kepada mereka, pemulihan-Mu turun kepada mereka Tuhan. Engkau melindungi mereka Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka Engkau berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka yang hilang anggota keluarga mereka. Bagi mereka yang kehilangan harta benda mereka, Engkau punya cara mencukupkan segala keperluan mereka. Mari Roh Kudus, kami juga tidak lupa menyerahkan saat malam hari ini kedua negara yang sedang bertikai, sedang berperang. Biar Tuhan menghentikan segala amarah, dendam
apapun akibat satu orang sehingga membuat segala sesuatunya Tuhan. Banyak orang yang akan menjadi korban. Kami serahkan Tuhan kedua negara ini Tuhan, biarlah lawatan kuasa-Mu menjamah mereka Tuhan, karena mereka juga anak-anak-Mu Tuhan yang Kau ciptakan serupa dan segambar. Mari Roh Kudus Kau memberkati kedua negara saat ini Tuhan, agar mereka boleh menghentikan peperangan yang tidak menguntungkan ini, membawa malapetaka, membawa kehancuran Bapa. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas Ukraina dan juga bersama dengan sekutunya saat malam hari ini Tuhan. Kami bawa karena banyak anak-anak-Mu yang berdoa, banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa yang malam hari ini berdoa untuk mereka Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus Tuhan, Kau berkati, Kau pulihkan. Inilah seruan kami kepada Engkau Tuhan. Inilah permohonan doa kami kepada Engkau. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan setiap doa-doa kami Tuhan. Apapun bentuk doa kami mau serahkan kepada Engkau. Biarlah doa kami akan disempurnakan dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, izinkan kami boleh beribadah kepadamu, memuji menyembah Tuhan, mendengarkan sabdamu. Ya, biarlah sabda Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk memiliki kehidupan yang standar dengan firman Allah. Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Ifrianto Hia. Engkau pakai lebih dahsyat, Engkau sikap bersama firman-Mu, hingga beliau boleh memberitakan firman-Mu dengan penuh urapan dan kuasa daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, hamba-Mu serahkan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu sepanjang malam hari ini. Tuhan, biar kami istirahat dengan tidurnya malam ini, dengan pengawalan daripada Tuhan, dan kami boleh bangun besok pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat dan sukacita dalam Tuhan, dan kami boleh beraktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Yang sakit malam hari ini Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan pikiranmu kepada Allah, dan angkatlah tanganmu di hadapan Allah untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Apabila engkau keluar dan masuk rumahmu, apabila engkau duduk, apabila engkau makan, apabila engkau tidur, apabila engkau bangun, Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anakmu dan kepada seluruh keluargamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan istirahatlah malam hari ini, dan bawalah berkat yang sempurna ini dari Bapa di surga. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati, memelihara, melindungi Bapak Ibu sekalian, mulai pada malam hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali yang kedua menjemput kita ke awan-awan. Beristirahatlah malam hari ini dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.